Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh bersama-sama bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk semua saudara-saudara yang pagi hari ini bersama-sama beribadah. Kiranya ibadah Paskah kita hari ini sungguh memuliakan Tuhan dan sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irwan Pranoto yang hari ini menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati Pak Irwan di dalam pelayanan di Seminari Alkitab Asia Tenggara dan juga memberkati seluruh keluarga. Juga terima kasih untuk semua teman-teman yang melayani pada pagi hari ini, yang memainkan musik, yang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, menjadi singer, juga yang menata sound system dan video bagi kita sekalian. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Sebelum kita beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah Paskah Anak Online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja mengimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Komunitas Tunas Remaja hari ini bergabung dalam Paskah Sekolah Minggu Online. Sore hari nanti tidak ada pertemuan. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pembahasan materi bisa diikuti melalui channel YouTube gereja dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Ibadah doa pagi GKA Immanuel Malang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Penuntun doa juga dibagikan melalui grup WA GKA Immanuel. Dalam rangka menyambut Paskah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Paskah kepada gereja. Persembahan akan dipakai untuk mendukung kebutuhan program 40 hari dengan tujuan. Jemaat yang berbeban, silakan memberikan catatan Paskah di kertas atau transfer saudara. Minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Daniel Irot dengan tema Pendengar dan Pelaku Firman. Demikian seluruh warta kita saudara-saudara. Selamat beribadah, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama merayakan Paskah di tahun 2022 ini. Lilin Paskah pada hari ini akan dinyalakan oleh Ketua Majelis GKA Immanuel Malang, Bapak Herman Santoso. Indahlah Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, kemuliaanku yang pekat. Tuhanku Yesus, Khalik langit bumi, Kaulah juru selamatku. Hormat dan mulia
Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Hari ini Kristus sudah bangkit. Sungguh Kristus sudah bangkit. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama memulai ibadah Paskah kita pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara dengan setia seluruh hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Sorga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Yang mati itu ganti tubuh, haleluya. Bagaimana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Genaplah tebusannya, haleluya. Yang menangkan seteru, haleluya. Kubur pun tak berdaya, haleluya. Terbuka pintu sorga, haleluya. Puji Allah di sorga, haleluya. Dan kasih-Nya kekalan, haleluya. Puji Allah Sang Raja, haleluya. Allah yang Maha Esa, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan kami, pada pagi hari ini bersukacita dan bersyukur karena kami mengingat Engkau yang sudah mengalahkan maut, Engkau yang sudah bangkit menjadi kemenangan atas kami semua, atas gereja-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu di dalam kemenangan itulah kami akan beroleh kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kami, menghadapi persoalan-persoalan kami, dan kami beroleh kekuatan untuk membawa terang-Mu sampai ke ujung bumi. Tuhan, kami berterima kasih karena pada hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah. Kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitan-Mu, kami tahu itu juga adalah anugerah Tuhan. Supaya di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami diingatkan, Kristus Tuhan sudah bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut dan tidak ada apapun yang bisa membuat kuasa-Mu tidak terjadi di tengah-tengah umat-Mu, yang bisa menghalangi kuasa-Mu untuk mengalahkan kekalahan-kekalahan kami, kegagalan-kegagalan kami, dan persoalan-persoalan kami.
Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu, dan kiranya sungguh Tuhan, pagi hari ini kami sungguh merasakan kekuatan, pertolongan dan berkat Tuhan menopang menyertai kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau yang sudah mati dan sudah bangkit bagi kami. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Haleluya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membarikan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dia Allah, Dia Allah, Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Dia Allah, Dia Allah, Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Mari saudara-saudara kita berdoa, mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami mengingat Engkau yang bangkit dari kematian. Kami tahu bahwa kami akan juga beroleh kemenangan atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan-perbuatan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang layak dimurkai dan menerima kebinasaan. Tetapi terima kasih Tuhan, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menjadi juru selamat kami, Engkau sudah mati bagi kami. Dan hari ini kami merayakan Engkau yang bangkit bagi kami. Kami datang kepadamu membawa kelemahan-kelemahan kami dan dosa-dosa kami, karena kami tahu kami tidak bisa mengatasinya sendiri. Kami tidak mampu mengalahkannya. Kami datang kepadamu, mohon pertolongan ya Tuhan, mohon pengampunan, mohon pemulihan. Dan kami percaya di dalam kasih-Mu itu Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan,
Terpujilah nama-Mu. Sekarang tuntunlah hidup kami untuk mengalahkan dosa, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan membawa kebaikan dan terang-Mu ini sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, bagi setiap kita yang percaya dan menaruh harap kita pada Tuhan, Tuhan menjadi penebus kita, Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Sekarang mari kita mengarahkan hati kita pada petunjuk firman Tuhan, bagaimana kita mesti hidup sebagai orang percaya. Mari kita membaca bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 15 dan Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat. Gereja yang setelah menang oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Firman Tuhan pada pagi Paskah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irwan Pranoto. Mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kristus Bangkit. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya. Yesus Tuhan dari kubur Dia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka, Yesus Tuhan. Dari kubur Dia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit, mengalahkan
kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Maut tak berdaya, Tuhanku Yesus kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan dari kubur Ia bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit, mengalahkan kuasa gelap dan hidup bersama semua umatnya. Ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit, ya bangkit, ya bangkit, ya bangkit, haleluya, ya bangkit. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini boleh berkesempatan untuk menyapa saudara sekalian, bahkan boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, izinkan saya sebelum berkhotbah menyampaikan salam dari keluarga besar STT Saat Malang kepada Jemaat GKA Immanuel Malang. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Kristus. Doa kami kiranya kuasa kebangkitan Kristus boleh menyertai saudara sekalian menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Nah, saudara, berita Paskah bagi kita sekalian hari ini terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal 5 ayat pertama sampai 14. Saya akan membacakan bagian ini, mohon kita sekalian boleh memperhatikannya bersama, saudara. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian.
Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran dalam bagian yang kita baca ini sangat terkait erat dengan gambaran dalam bagian sebelumnya. Maksud saya pasal sebelumnya. Tentu saja saudaraku, setiap gambaran dalam kitab Wahyu punya keterkaitan satu dengan yang lain. Tetapi saudara, pasal 4 dan 5 memang perlu dilihat secara bersama-sama, saudara. Dalam pasal 4, digambarkan bagaimana penulis kitab Wahyu ini mendapatkan pengalaman spiritual yang demikian spesial dari Tuhan. Dikatakan saudaraku di awal pasal 4 itu, ia melihat sebuah pintu terbuka di surga. Ia bahkan kemudian diajak untuk naik ke sana dan ditunjukkan apa yang harus terjadi sesudah itu. Dengan kuasa roh, ia melihat sesosok pribadi yang duduk di atas takhta. Pribadi tersebut digambarkan begitu penuh kemuliaan. Dia adalah Allah, saudaraku, yang bertakhta di surga. Digambarkan di sekeliling takhta itu ada 24 tua-tua yang duduk di atas 24 takhta yang lain. Kita mungkin bertanya, mengapa 24? Saudara, saya percaya itulah gambaran umat Allah. 12 suku di dalam perjanjian lama, dan 12 rasul di dalam perjanjian baru. Sehingga gambaran simbol 24 itu, saudaraku, adalah simbol umat Allah. PL dan PP. Lalu digambarkan ada juga 4 makhluk. Gambarkan seperti serafim dalam gambaran Yesaya pasal 6, saudaraku. Mereka menaikkan pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saudara, mengiringi pujian, kita melihat ke-24 tua-tua itu, saudaraku, daripada makhluk itu ketika memuji, lalu ke-24 tua-tua itu semua tersungkur, menyembah Dia yang duduk di tahta itu, serta menimpalinya dengan pujian bersaut-sautan, saudara. Luar biasa. Inilah gambaran keindahan kemuliaan surga itu. Ada Allah yang bertahta di surga, saudaraku. Dikelilingi umatnya, perwakilan umatnya, 24 tua-tua itu. Dan ada makhluk yang kemudian menaikkan pujian. Mereka bersaut-sautan memuji, menyembah Tuhan. Itulah surga. Tempat di mana segala yang akan dinyatakan tentang kesudahan zaman itu berasal. Yaitu tahta Allah yang maha kudus dan mulia. So, di sanalah pasal 5 itu dibuka sebenarnya. Gambaran yang penuh kemuliaan itu kemudian dilanjutkan dengan sebuah problem yang diperkenalkan di awal pasal 5. Yaitu bahwa Dia yang duduk di tahta itu, yaitu Tuhan Allah, saudaraku, rupanya sedang memegang sebuah gulungan kitab di tangan kanannya. Gulungan itu dikatakan berisi tulisan yang berupa pernyataan tentang apa yang akan terjadi. Jangan lupa di pasal 4 tadi dikatakan, sang penulis kitab Wahyu ini diajak untuk melihat apa yang akan terjadi. Dan rupanya itu ada di dalam gulungan kitab itu. Tetapi kemudian dikatakan ada satu masalah. Yaitu bahwa gulungan itu bermeterai. Bahkan ada 7 meterainya. Yang melambangkan sebuah kelengkapan, saudaraku, yang memeteraikan gulungan kitab itu sehingga tidak bisa dibuka. Masalahnya semakin diperjelas karena rupanya dikatakan, saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat atau layak untuk membuka meterai-meterai tersebut. Itu sebabnya penulis kitab Wahyu yang menyaksikan semua hal itu kemudian digambarkan menangis dengan sangat sedihnya. Apa artinya semua ini? Apa artinya dia diajak untuk melihat
segala sesuatu yang akan datang itu. Tetapi kitab itu sekarang yang hendak dinyatakan kepadanya itu justru tidak ada yang layak untuk membukanya. Menariknya saudara, kemudian ada seorang dari tua-tua yang ada di sekitar tahta itu menghibur dia. Tua-tua itu mengatakan, ada satu pribadi yang bisa dan layak membuka gulungan kitab tersebut. Lalu dia menyebut dia adalah singa dari Yehuda, tunas Daud. Karena ia telah menang, katanya. Saudara, tentu saja kita tahu bersama gambaran itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah singa dari Yehuda itu. Dialah yang dikenal sebagai raja dari tunas Daud, sang Mesias yang dijanjikan Allah. Nah, saudara, dia sampai di sana. Yang menarik adalah masalah itu terus berlanjut, saudara. Karena seperti halnya sifat dari sastra apokaliptik, kitab Wahyu ini di dalamnya ada sastra apokaliptik, saudara. Biasa ada kontras, ya. Sastra apokaliptik itu biasanya ada kontras antara apa yang didengar, yang dijelaskan oleh malaikat, saudaraku, kepada penulis kitab itu waktu ia mendengar, dengan apa yang dilihatnya. Ada perbedaan. Bahkan perbedaan itu kontras. Tidak boleh saling dipertentangkan, tetapi justru harus dilihat bersama-sama. Apa yang didengarnya, yang dijelaskan oleh malaikat atau oleh orang lain, dan apa yang dilihatnya. Nah, saudara, kita tadi mendengar dari tua-tua yang ada di sekeliling tahta itu mengatakan yang bisa adalah singa dari Yehuda. Kita tahu gambaran singa, bukan? Begitu kuat, penuh kuasa, gagah, saudaraku. Raja hutan. Tetapi begitu ia kemudian melihat apa yang ditunjuk itu. Waktu tua-tua itu mengatakan dialah singa dari Yehuda itu. Tapi kemudian waktu ia melihat, dikatakan di sana, ia justru melihat seekor anak domba yang seperti telah disembelih. Digambarkan anak domba itu memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Yang menunjukkan kuasanya dan kemahatauannya. Saudara, anak domba itulah yang kemudian menerima gulungan kitab itu. Dan diikuti dengan berbagai pujian penyembahan. Mulai dari keempat makhluk, ke-24 tua-tua di sekeliling tahta. Bahkan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa malaikat-malaikat. Bahkan juga semua makhluk di surga, di bumi, dan di laut. Semuanya, saudara. Menaikkan pujian, penyembahan bagi sang anak domba itu. Jadi, kalau pasal 4, pujian penyembahan itu difokuskan pada Allah Bapa yang bertahta di surga itu. Bertahta di atas tahta yang mulia itu. Maka pasal 5 ini difokuskan pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menang. Yang hari ini kebangkitannya itu kita rayakan, saudaraku. Dialah sang anak domba itu. Saudara, Wahyu pasal 5 menggambarkan suasana pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kebangkitannya, kemenangannya kita rayakan hari ini. Nah, saudara, saya mengajak kita belajar dari pujian penyembahan kemenangan yang digambarkan di pasal 5 ini, saudara. Khususnya di hari ini ketika kita merayakan bersama kebangkitan Kristus. Sedikitnya ada 2 hal yang bisa kita pelajari, saudaraku, yang mendasari pujian yang dinaikkan kepada Kristus. Dan saya harap 2 hal ini juga boleh menjadi dasar kita hari ini. Ketika kita merayakan kebangkitannya. Dasar ini juga yang boleh menjadi dasar pujian penyembahan kita. Kepada Tuhan Raja Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara. Yaitu berkenaan dengan karakternya. Karakter Kristus. Satu-satunya pribadi yang digambarkan dapat atau layak menyelesaikan masalah yang muncul di pasal 5, yaitu membuka gulungan kitab yang dimeteraikan. Yang di awal dikatakan tidak ada seorang pun di mana-mana, di langit, di bumi, di
bawah bumi, tidak ada yang sanggup membukanya itu. Dikatakan satu-satunya yang bisa dan layak adalah singa dari Yehuda. Itulah yang didengar oleh si penulis kitab Wahyu ini. Tapi menarik sekali, kontras dengan gambaran singa yang dilihatnya justru adalah seekor anak domba. Bahkan dicatat di sana, anak domba yang tersembelih. Sekali lagi saudara, singa itu gambaran yang kuat, gagah, berwibawa, penuh kuasa, raja hutan. Jauh sekali bukan dengan gambaran seekor anak domba yang lemah, kecil, tak berdaya, penuh kelembutan. Apalagi yang digambarkan tersembelih. Sebenarnya dalam bahasa aslinya saudara, bahkan diterjemahkan di salah satu terjemahan bahasa Inggris, anak domba itu tercacah, butchered, tercacah, banyak luka di dalam tubuhnya. Saudara, saya rasa penggambaran ini luar biasa sekali. Penggambaran ini saudaraku dengan jelas menggambarkan karakter Kristus itu. Dialah singa dari Yehuda, Mesias yang dijanjikan Allah. Tetapi ketika ia datang, saudaraku, ia mengambil rupa seorang hamba. Sehingga ia tidak dikenali, bahkan ditolak oleh umat gembalaannya sendiri. Itu sebabnya dalam pelayanannya, saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengatakan, Matius pasal 13 ayat 31-32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, ia lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Benih itu kecil, tetapi dia punya potensi yang besar sehingga kemudian menjadi besar. Di Injil Yohanes pasal 12 ayat 24, Tuhan Yesus juga mengatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Banyak orang meremehkan biji, benih yang kecil. Tapi begitu biji atau benih itu jatuh ke tanah, dia kemudian bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Markus pasal 10, Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah itu juga yang digambarkan di dalam kitab Yesaya pasal 53? Gambaran tentang Ebed Yahweh, hamba Allah itu. Yang digambarkan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dialah yang akan menyelamatkan umat manusia itu. Dialah yang akan menanggung dosa dari umat tebusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah karakter dari Tuhan dan Juru Selamat kita yang menang. Yang hari ini kebangkitannya, kemenangannya kita rayakan itu. Dia bukan sekedar besar dan perkasa, tetapi dia juga adalah Allah yang rela datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang hamba. Sebaliknya dia juga bukan sekedar penuh kasih, berkorban bagi orang-orang yang lemah, bagi saudara dan saya. Tetapi ia juga adalah Allah yang telah menang atas maut dan bangkit menyatakan kemenangannya. Saudara, karakter inilah yang seharusnya menginspirasi untuk hidup di tengah dunia ini. Kita senantiasa sadar siapa Tuhan kita itu.
Mungkin saudaraku, kita sering melihat dia adalah sebagai Allah yang begitu besar, yang bertahta di surga sana. Tapi jangan pernah lupa bahwa dia juga adalah Allah yang datang ke dalam dunia, Immanuel. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tahu pergumulanmu, pergumulanku. Dia seperti anak domba yang tercacah itu. Dia tahu kepedihan hidup manusia. Ketika kita di tengah-tengah pergumulan, saudaraku, kita mungkin merasakan Tuhan sebagai Allah yang begitu dekat, yang begitu penuh kasih. Tetapi sekaligus jangan pernah lupa dia juga adalah Allah yang menang. Dia bukan hanya sekedar peduli, tapi dia sanggup menolong saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita bangkit dengan kuasa kebangkitannya menghadapi segala pergumulan kehidupan. Karena kita punya juru selamat dengan karakter yang seperti ini. Dialah singa dari Yehuda, sekaligus anak domba yang tersembelih, yang tercacah bagi saudara dan bagi saya. Saudara, mestinya itu juga yang kita teladani dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13, sebelum ia kemudian mengajak para muridnya ke Taman Getsemani, lalu ditangkap dan akhirnya disalibkan, dia membasuh kaki para muridnya. Di dalam perjamuan itulah, setelah membasuh kaki para muridnya, dia mengatakan, jikalau aku yang adalah Tuhan melakukan ini, hendaklah engkau saling mengasihi, saling melayani. Saudara, dia yang adalah Allah, tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah singa dari Yehuda, tetapi mengambil rupa anak domba yang tersembelih. Jikalau Allah yang seperti demikian yang kita sembah, lalu siapakah kita yang membesarkan diri, yang merasa diri hebat, yang merasa diri harus dipuji, disanjung orang? Yesus berkata, hendaknya kamu juga melakukan seperti yang aku lakukan, karena engkau adalah hamba. Jikalau sang Tuhan melakukannya, engkau yang adalah hamba, apalagi yang kau tuntut. Hendaknya kita saling melayani. Hendaknya kita saling mengasihi. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah dengan karakter yang digambarkan di sini, singa Yehuda, sekaligus anak domba yang tersembelih. Yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari Wahyu pasal 5, bukan cuma sekedar karakternya yang luar biasa, tapi kita tahu bersama di sini digambarkan tentang karyanya, saudara. Karyanya. Mengapa anak domba yang tersembelih itu layak? Dikatakan di dalam pujian di ayat yang ke-9, saudaraku. Ayat yang ke-9 saya bacakan sekali lagi, saudara. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Why? Kenapa, saudara? Dikatakan karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Karya dari anak domba ini membuat dia layak menerima segala pujian, pengagungan, penyembahan itu. Mengapa dia layak membuka gulungan kitab itu, bahkan membacanya, menyatakannya tentang kesudahan dari segala sesuatu? Dikatakan karena karyanya. Itulah karya kemenangannya. Dia telah menebus saudara dan saya dari dosa. Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak perlu menanggungnya lagi. Kematian Kristus yang benar itu, yang tidak berdosa itu, diperhitungkan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya, sehingga kita dibenarkan di dalam Dia. Saudara, karyanya inilah yang membuat dia bangkit berkemenangan di antara orang mati. Dia berbeda dengan manusia-manusia yang lain, bahkan manusia-manusia lain yang pernah dibangkitkan oleh Allah. Karena ia tidak berdosa.
Ia menanggung dosa manusia. Itu sebabnya walaupun dia mati pada hari Jumat yang agung itu, menggantikan seluruh manusia yang berdosa itu, tetapi dia bangkit berkemenangan, mengalahkan maut. Itu sebabnya Paulus menggambarkan dengan kuasa kebangkitan ia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Dia menang karena karyanya. Dia memang mati, tapi dia mati bukan karena kesalahannya. Dia mati untuk menggantikan saudara dan saya, sehingga dia bangkit berkemenangan. Itu sebabnya digambarkan di dalam pujian itu, dialah yang akan menghakimi dunia ini. Dia yang berkemenangan itu, dialah yang memegang penghakiman atas dunia ini. Dia akan menyatakan pada zaman akhir itu apa yang akan terjadi. Dia membuka gulungan kitab itu dan menyatakan segala hal yang akan terjadi. Dia menyatakan apa yang akan dialami oleh mereka yang sungguh-sungguh mengikut dia dengan setia. Tetapi juga dia menyatakan apa yang akan terjadi kepada mereka yang selama hidupnya telah menolak Sang Juru Selamat, telah meninggalkan dia, bahkan menyembah yang lain. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan kitab Wahyu, kita akan melihat dua golongan orang itu, bukan? Mereka yang setia mengikut Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala pergumulan, sampai akhir, sampai penghakiman itu. Tapi juga ada satu golongan lagi yang melawan Tuhan, yang mengikuti binatang itu, yang menyembah yang bukan Tuhan itu. Dan Tuhan menghukum mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 5 menunjukkan kepada kita akhir dari segalanya, yaitu kemenangan yang dijamin oleh Kristus, yang karya kebangkitannya memastikan kemenangan saudara dan saya juga. Mari saudara, kita menjadikan gambaran ini sebagai sebuah jaminan bagi kita. Jaminan untuk kita melangkah. Karena Kristus telah menang. Itu sebabnya dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan ini, ketika kita berjalan di dalam percaya kita kepada Tuhan, ada jaminan kemenangan itu. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan apapun. Karena jaminan kemenangan itu sudah diteguhkan oleh Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, siapakah yang dapat melawan kita? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada satupun. Bukan kelaparan, bukan peperangan, bukan sakit penyakit, bukan kemiskinan. Kenapa saudara Paulus mengatakan? Karena dia lebih. Kristus itu lebih daripada pemenang. More than conqueror. Dia yang tidak berdosa menanggung dosa, hukuman dosa, sehingga ia berkemenangan bangkit dari antara orang mati, menyatakan, mendeklarasikan kemenangannya. Dan suatu hari dia akan datang menjemput saudara dan saya berkemenangan bersama dia. Kiranya kita boleh dipelihara iman percaya kita untuk terus mengiring dia. Dan kiranya kita boleh setia sampai akhir. Bertemu muka dengan dia. Sang singa Yehuda yang juga adalah anak domba yang tersembelih itu. Merayakan keagungannya bersama-sama dengan umat Allah, dengan para malaikat, dengan segala umat pilihannya. Dan kemuliaan itu akan turun atas kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara. Sekali lagi, selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Dan selamat menjalani kehidupan di dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau melalui firman-Mu kami boleh mencicipi suasana surga itu. Tuhan, kami boleh melihat pengagungan, penyembahan kepada Allah yang duduk di atas tahta.
tapi juga pujian pengagungan kepada Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dialah sang singa dari Yehuda, tapi juga yang adalah domba, anak domba yang tersembelih itu. Tuhan, di sanalah kami diingatkan siapakah Allah yang kami sembah itu sebenarnya. Kiranya karakternya boleh meneguhkan perjalanan iman kami, dan boleh terus menginspirasi kami untuk menjadi teladan kami di dalam menjalani kehidupan. Dan kiranya karyanya yang hari ini kami rayakan, karena dia telah mati bagi kami dan bangkit mengalahkan maut, biarlah karya itu juga yang boleh kembali meneguhkan kami melayani, menjalani kehidupan ini dengan jaminan keyakinan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayanan gereja-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Berjalan di tengah kesulitan kehidupan seperti yang kami sekalian hadapi hari ini. Tapi bukan tanpa pengharapan, justru semakin teguh dalam pengharapan kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bangkit. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman itu sungguh mengingatkan kita tentang kemenangan Kristus. Dan mari saudara-saudara, kita menghadapi pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup kita ini dengan keyakinan di dalam Kristus Yesus yang bangkit itu. Kita pastilah beroleh kemenangan. Ingatlah, Dia berjanji menyertai kita. Ya. Mari saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah boleh mentransfer pada rekening gereja yang tertera dalam layar saudara. Saudara-saudara yang tidak bisa mentransfer bisa mengumpulkan dulu. Dan nanti pada waktu yang akan datang saat saudara bisa beribadah ke rumah Tuhan, silakan dibawa. Kita berikan yang terbaik kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit mengalahkan maut bagi keselamatan kita. Kita pujikan pujian Kristus hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasuki
memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kalau ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini kami juga boleh membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami tahu semua yang kami punya berasal dari Tuhan dan sesungguhnya dari semua yang ada pada kami tidak ada satu pun yang sesungguhnya milik kami. Semua Tuhan titipkan. Terima kasih kami boleh sekarang menyisihkan sebagiannya untuk dibawa ke rumah Tuhan, untuk dipakai memuliakan Tuhan, membawa kabar baik keselamatan dan kebangkitan-Mu pada banyak orang, pada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Berkatilah gereja kami GKA Immanuel supaya Engkau memakainya menjadi bagian daripada berita terang, berita keselamatan bagi orang-orang yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati dan menyertai sehingga sungguh kami boleh mempersembahkan lebih baik lagi bagi Engkau yang sudah menyerahkan tubuh-Mu, menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami saat ini mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur karena keadaan saat ini lebih baik daripada waktu yang lalu. Penularan COVID sudah menurun, tetapi kami tahu Tuhan pergumulan ini belum selesai. Mohon Engkaulah yang menjaga dan menuntun pemerintah kami, menuntun kami juga supaya kami boleh berhati-hati dan tetap menjaga keselamatan semua orang dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami berdoa untuk suasana masa puasa ini. Tuhan berikan ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk gereja kami, GKA Immanuel Malang. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami supaya sungguh Paskah ini membuat kami sekali lagi mengingat akan Engkau yang sudah bangkit, dan kami sekali lagi dimotivasi untuk membawa kebaikan dan terang-Mu dan keselamatan-Mu kepada banyak orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan kiranya akan menuntun kami ketika kami merayakan ulang tahun yang ke-40 tahun ini. Engkau akan berikan kegerakan rohani di tengah-tengah gereja-Mu. Mohon Roh Kudus bekerja, menolong kami, membangkitkan kami, dan kami sungguh menjadi gereja yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan setiap kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu pergumulan-pergumulan saudara-saudara, dan barangkali saat ini ada saudara-saudara yang di rumah sedang berdoa secara pribadi kepada Tuhan karena pergumulan yang sedang mereka hadapi, masalah yang harus mereka
lewati dan juga persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa saudara-saudara dan tangan Tuhan yang murah dan kuasa kebangkitan-Mu menopang saudara-saudara untuk beroleh kekuatan, tuntunan, dan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pada minggu yang akan datang. Tuhan kiranya akan mengumpulkan kami kembali untuk beribadah bersama-sama, dan kiranya Tuhan kami boleh terus memuliakan nama-Mu di dalam ibadah di GKA Immanuel Malang ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah bangkit dan menang. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada hari ini dengan menaikkan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga hidupmu memuliakan Tuhan, hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang itu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.